penyidik ya. Nominal yang pengembalian itu berapa Pak totalnya? Saya tidak tahu, yang jelas cukup lumayan dalam bentuk rupiah dan dolar, tapi nanti karena tadi susah penyidik yang menangani masih ada di kegiatan di luar, nggak bisa dulu. Pihak dari kementerian yang dimaksud itu di luar dari dua tersangka yang sebelumnya ditetapkan nggak sih Pak? Yang mengembalikan? Ya sementara sih dari pihak-pihak yang ada terindikasi terlibat di situ. Uang berapa Pak untuk pengadaan Pastinya loh yang jelas ada mereka mengembalikan. Apakah itu dari bagian keuntungan yang agak tidak sah ya kan, bisa saja. Dan nanti juga nanti kita tunggu lagi. kemarin anak Raja Khalid sudah didakwa Pak untuk ayahnya gimana Pak? Apakah ada kemungkinan untuk absensi? Sementara ini kan kita masih bermohon red notice ke Interpol. Kita tetap masih berfokus untuk menghadirkan yang bersangkutan. Tentunya karena ini yang bersangkutan berada di luar negeri, kita juga nggak bisa serta-merta mengambil langkah. Kita harus ada dulu kerjasama, dan salah satu usaha langkah hukum yang kita tempuh adalah dengan menetapkan DPO dan juga memohon untuk red notice kepada Interpol. Nanti dari Interpol dari NCB sini sudah diteruskan ke Interpol Internasional di Lyon. Kita tinggal tunggu terkait dengan MRC yang kita tunggu hasilnya. Tapi yang jelas kita juga tidak hanya berfokus kepada mengejar tersangka, kita juga terhadap aset-aset yang bersangkutan dalam rangka nanti untuk kemudian kerugian negaranya. Berarti untuk persidangan nanti kita menunggu. Sementara ini ya kan ini kan klaster yang sudah disidangkan dakwaan kan klaster yang pertama, klaster yang kedua kan belum. Kalau misalnya Raja Khalid sulit untuk ditangkap atau dihadirkan, kita sih Pak disidangkan secara in absentia. Saya belum, nanti saya bicarakan dulu dengan tim penyidik seperti apa langkah-langkah. Yang penting kan ada untuk syarat disidangkan secara in absentia itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dulu. Apakah ini sudah memenuhi syarat-syaratnya? Apa tuh Pak syaratnya? Salah satunya sudah di kualifikasi sudah diumumkan secara ini. Karena sebenarnya bersangkutan sudah dipanggil layak secara umum, bukan satu tersangka. Kalau itu sudah memenuhi ya kan. Bapak pertemuan Mendikbudristek tadi dengan JA membahas. Oh iya. Pertama silaturahmi dengan jajarannya NU. Tadi juga dari kita tidak hanya dari pejabat struktural dari Kemendikbud juga hadir, dari Kejaksaan Agung tidak hanya Pak Jaksa Agung, juga ada Pak Kepala Badan Diklat, ada juga Pak Jamin, ada juga Pak Jamintel, ada Jamjatun juga dari kita. Hanya membatasi saling diskusi ya kan, saling untuk berkomunikasi, berkoordinasi nantinya, dan jika memungkinkan juga berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Apakah minta pendampingan hukum Pak? Minta pendampingan hukum dari kejaksaan? Bukan hal yang tak mungkin, nanti ke depan bisa saja. Tadi tidak ada, tapi yang sementara secara umum dulu. Nanti kan kalau umpamanya mau ada MOU atau nanti suatu saat di SKK juga bisa dapat kerjasama. Kan juga tadi juga Pak Jamletun juga hadir. Pak sudah ada remaja kasus penyebutan lahan sawit yang di Riau itu kemarin mengajukan permohonan dokumen kepada administratif terkait asetnya yang Kalimantan Barat jelas menggunakan kita ke BPI dan negara, tapi syaratnya dia menggunakan perkaranya yang di Riau dan sekarang sedangkan kasus korporasinya itu agar dijerat dengan undang-undang cipta kerja terkait penyerapan sanksi administratif dari kejaksaan terkait perkara yang sudah di ranah penuntutan ini. Pertama, saya belum dapat informasi ya secara pastinya bahwa apakah ada yang permohonan itu. Yang kedua, perkara ini sedang berlanjut. Sampai saat ini belum ada pembuktian. Kita tunggu sampai perkara ini mendapatkan keputusan inkrah. Sampai saat ini seperti itu. Jadi terhadap penuntutan tidak ada pengaruhnya. Ya tidak. Sementara ini saya belum dapat informasi, baru dapat